Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan persembahkan sebuah proses penelitian mengenai pengaruh bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa FEB 2022. Perkenalkan, nama saya Mufita Tenigma dengan NIM akhiran 394. Perkenalkan, nama saya Intan Yakarisma Larasati dengan NIM akhiran 1058. Saya Nisa Melia dengan akhiran 183. Dan saya
Baik, kalau begitu mari kita mulai untuk analisisnya. Untuk pernyataan pertama, setelah dianalisis, terdapat 50 responden yang menjawab ya untuk angket. Kemudian, 48 responden yang menjawab ya atau kuesioner. Untuk pertanyaan kedua, sudah? Untuk pertanyaan kedua, sebanyak 50 orang yang menjawab ya di angket. Kemudian 48 orang menjawab ya di kuesioner. Apakah sudah? Lanjut untuk pertanyaan ketiga, sebanyak 15 orang yang menjawab ya untuk angket. Kemudian sebanyak 30 orang lainnya menjawab tidak di angket. Untuk pertanyaan Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intania Karisma Larasati dan Perkenalkan, nama saya Aminya Kutasendikma. kami adalah mahasiswa Universitas Jember. Pada video kali ini, kami akan membahas salah satu permasalahan yang seringkali disepelekan, yaitu pengaruh bahasa gaul terhadap eksistensi penggunaan bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa terlepas dari penggunaan dan pemakaian bahasa. Dengan bahasa, seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan keinginan mereka. Selain itu, bahasa juga menjadi sarana utama dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan dan bahasa negara atau bahasa resmi.
Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tercantum pada salah satu dari 3 butir kebulatan tekad pemuda yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada butir ketiga, para pemuda pada masa tersebut mengucapkan sebuah ikrar yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Kemudian, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara sejak tanggal 18 Agustus 1945, tepat sehari setelah kemerdekaan bangsa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Hal tersebut membuat bahasa Indonesia wajib digunakan dalam kegiatan resmi kenegaraan dan menjadi pengantar dalam dunia pendidikan, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga jenjang perguruan tinggi. Hal itu dimaksudkan agar bahasa Indonesia dapat berkembang secara wajar di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural. Namun sayang sekali, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada masa sekarang terus mengalami penurunan dan mulai tergeser atau tergantikan oleh pemakaian bahasa gaul. Menurut Sarwono, bahasa gaul merupakan bahasa remaja atau kata-katanya diubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti di antara mereka. Bisa dipahami oleh seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Padahal istilah-istilah itu berkembang, berubah, dan bertambah hampir setiap hari. Parahnya lagi, mahasiswa Indonesia selaku generasi muda yang merupakan calon pemimpin bangsa di masa depan tidak dapat terlepas dari penggunaan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut tentunya merupakan sebuah penyimpangan terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta termasuk penyimpangan dan pengkhianatan terhadap ikrar ketiga dari Sumpah Pemuda. Adapun penyebab dari masalah ini yaitu perkembangan zaman dan teknologi yang modern, baik dari dunia pendidikan sampai teknologi. Hadirnya berbagai macam platform sebagai media sosial juga turut memberikan kontribusi atas permasalahan ini. Selain itu, lingkungan yang kurang mendukung dalam penggunaan bahasa Indonesia juga membuat perkembangan bahasa Indonesia menjadi terhambat. Sikap masyarakat Indonesia terhadap bahasa Indonesia pun cenderung ambivalen, sehingga terjadi dilematis. Artinya, di satu sisi kita menginginkan bahasa Indonesia menjadi bahasa modern dan dapat mengikuti perkembangan zaman, serta mampu merekam ilmu pengetahuan dan teknologi secara global. Tetapi di sisi lain, justru kita jugalah yang telah melunturkan identitas dan citra diri kita sendiri dengan lebih banyak mengapresiasi bahasa asing sebagai lambang kemodernan. Makanya, tidak heran jika mahasiswa masa kini lebih cenderung menggunakan bahasa gaul sebagai bagian dari hidupnya, jika mereka tidak ingin disebut ketinggalan zaman. Selain itu, meningkatnya penggunaan kosakata bahasa gaul pada surat kabar dan acara pertelevisian mempermudah perkembangan bahasa gaul di kalangan mahasiswa. Adanya westernisasi dan digitalisasi juga membuat segala informasi dengan mudah masuk dan menggeser budaya asli yang telah diturunkan secara turun-temurun di Indonesia. Sehingga tidak dapat dipungkiri, suatu saat nanti, bahasa Indonesia bisa hilang karena semakin tergeser oleh bahasa asing yang semakin luas. Dampak negatif dan dampak positif yang disebabkan oleh penggunaan bahasa gaul. Pada dampak positif, tentu saja remaja dapat menjadi lebih kreatif. Terlepas dari bahasa itu mengganggu atau tidak, tidak ada salahnya dengan penggunaan bahasa, asalkan hal itu dipakai pada situasi yang tepat dan bagaimana seseorang itu mengkomunikasikan bahasanya dengan baik. Sementara, dampak negatifnya adalah dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebab,
Tidak semua orang dapat mengerti penggunaan bahasa gaul. Terlebih lagi jika penggunaan itu digunakan dalam tulisan. Sehingga hal itulah yang membuat orang-orang di luar sana dapat sulit untuk mengerti bahasa yang kita sampaikan. Dari adanya permasalahan generasi muda tersebut, perlu upaya serta solusi bagaimana cara agar permasalahan tersebut bisa diatasi sehingga bahasa gaul tidak akan mudah menggantikan penggunaan bahasa Indonesia. Sebagai identitas bangsa dan para generasi muda pun dapat mengurangi pemakaian bahasa gaul sebagai alat komunikasi, jika itu dianggap terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan tempatnya. Yang pertama, perlu adanya tindakan nyata dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bangsa Indonesia, yang merupakan bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Dan yang kedua, menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama generasi penerus bangsa, untuk menjunjung tinggi bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang harus diutamakan penggunaannya. Dan yang ketiga, yaitu pemerintah Indonesia harus lebih bijak dan tegas dalam menekankan penggunaan bahasa Indonesia dalam film-film produksi Indonesia. Dengan penggunaan bahasa Indonesia yang sudah benar oleh para aktor, mereka pasti akan mengikuti idola mereka untuk mengikuti penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang terakhir, perlunya peningkatan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah maupun di perguruan tinggi. Mungkin dengan cara mahasiswa diberikan tugas seperti penggunaan bahasa, seperti bermonolog, berpuisi, berpantun, mendongeng, menulis karya sastra, dan sebagainya. Sehingga nantinya para generasi muda akan terbiasa berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Halo teman-teman, kali ini aku akan menjelaskan tentang arti slogan gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita sering dianjurkan oleh orang-orang untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa sih? Kita mulai dari yang pertama, yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Berbahasa Indonesia yang baik adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan tempat terjadinya kontak berbahasa, yang sesuai dengan siapa lawan bicaranya, dan juga sesuai dengan topik pembicaraannya. Misalnya, penggunaan kata Anda digunakan dalam kondisi pembicaraan yang formal, sedangkan penggunaan kata kamu dapat digunakan dalam kondisi pembicaraan yang informal. Selanjutnya adalah arti dari berbahasa Indonesia yang benar. Apa sih berbahasa Indonesia yang benar itu? Berbahasa Indonesia yang benar adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah yang berlaku, yaitu kaidah-kaidah tata bahasa yang terdapat dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dalam Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015 yang digunakan sejak 30 November 2015 untuk menggantikan EYD. Pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah yang diberlakukan untuk dianggap baku itulah yang dimaksud berbahasa Indonesia yang benar. Bersatulah untuk membangun dan menyatukan NKRI melalui bahasa Indonesia, cintai dan banggakan bahasa Indonesia dalam berbagai konteks kehidupan. Salam satu bahasa, bahasa Indonesia. Urutan pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang alasan kita harus bangga memiliki bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia atau bahasa kita yang memiliki gramatikal untuk menciptakan kosakata baru. Tentunya itu banyak. Selain kedua, bahasa Indonesia memiliki 700 bahasa daerah yang merupakan identitas dari setiap suku pemiliknya. Selanjutnya, bahasa Indonesia ternyata banyak dipelajari di negara-negara maju, seperti Australia, Jepang, dan negara-negara maju di dunia. Selanjutnya, bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa resmi di ASEAN. Di tingkat ASEAN, pengguna bahasa Indonesia sudah mencapai 60%.
Selain itu, bahasa Indonesia berkesempatan untuk bersejajar dengan bahasa lainnya seperti bahasa Inggris, Cina, dan bahasa lainnya yang ada di dunia. Selanjutnya, kurang lebih 174 unit pusat pendidikan yang tersebar di 45 negara menjadikan bahasa Indonesia sebagai materi pembelajaran. Oke, dari penjelasan tadi kita bisa mengambil kesimpulan jika kita merasa bangga menggunakan bahasa Indonesia, kita dapat memunculkan identitas kita sebagai bahasa Indonesia. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan rasa bangga ini, di antaranya dengan tidak mencampur adukan bahasa asing dengan bahasa Indonesia, baik dari ragam tulis ataupun lisan. Baik teman-teman, itu tadi alasan kita harus bangga berbahasa Indonesia dan memiliki bahasa Indonesia. Mari cintai bahasa Indonesia, kalau bukan kita, siapa lagi? Baik, demikianlah video proses penelitian pengaruh bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa. Kami memohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.